Bung Karno itu menyempatkan diri untuk meminta restu. Apa kata Habib Ali itu Bung Karno? Setelah sholat subuh, lagi keadaan puasa karena bulan Ramadan 16 Agustus masuk sudah 17. Dalam keadaan puasa, Habib Ali bilang Bismillah, merdeka insya Allah. Menurut Ibu Fatmawati dalam bukunya, Bung Karno sampai ke rumah itu dalam kondisi lelah, kemudian beliau sholat subuh di kamarnya, jadi tidak di Kuitang. Tidak ada satu celah pun kalau kita hitung dari tanggal 14 ya. Kapan mau pergi ke Kuitang? Maka jangan ngotot memaksakan bahwa Bung Karno sebelum proklamasi datang ke Kuitang. Rumah yang menjadi markas peta itu adalah rumah milik warga Tionghoa. Ini tiada sentimil kesukuan ya, karena untuk meluruskan sampai hari ini masih ada katanya nggak ada peran Cina. Ini gimana? Yang jelas BPUPKI itu ada 4 orang dari warga Cina, kemudian di PPKI ada 1 dan Arab sama sekali tidak ada. Selebihnya tentu warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa semua? Santai di bawah pohon samping kantin ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, hari ini 16 Agustus 2025, yang itu artinya hari ini 16 Agustus 80 tahun yang silam, Dwi tunggal kita, Insinyur Soekarno dan Bung Hatta sedang berada di Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat hari ini. Yang pada saat itu juga di Jakarta sedang sibuk, terutama Bapak Ahmad Soebardjo. Bingung mencari di mana keberadaan Soekarno dan Hatta sejak pagi, karena pada tanggal 16 Agustus 1945 itu rencananya atau sedianya akan digelar sidang atau rapat panitia persiapan kemerdekaan ya. Jadi awalnya BPUPKI, kemudian dibubarkan lalu dibentuk PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini sampai hari ini pun masih beredar bahwa katanya nggak ada Cina. Salah itu, yang nggak ada itu Bang Alwi. Di BPUPKI atau Dokoritsu Junbi Chosakai itu ada sejumlah saudara-saudara kita dari kaum Tionghoa yang menjadi kepanitiaan ya. Nanti Anda bisa baca buku yang kami tampilkan ini. Kemudian Habib yang nggak ada, yang ada perwakilan Arab, yakni kakeknya Pak Anies Baswedan, almarhum Bapak Abdurrahman Baswedan. Saya keliru nyebut Abdurrahman karena orang Madura kalau Abdurrahman itu panggilnya Durasman. Jadi ada sejumlah orang-orang tua kita dari kaum Tionghoa di BPUPKI, kemudian ada satu perwakilan Arab Bapak Abdurrahman Baswedan. Sementara di Panitia Persiapan Kemerdekaan atau PPKI itu tidak ada Arab sama sekali, yang ada kaum Tionghoa 1 orang. Ini sudah pernah kami ulas, tapi untuk mengingat kembali, untuk lebih jelasnya Anda baca buku yang kami tampilkan. Karena kebetulan ini sedang di luar, saya tidak bawa buku. Sambil ngopi aja. Nah, ini untuk mengingat dari adanya keyakinan atas doktrin-doktrin yang tidak sesuai dengan data berkenaan dengan hari menjelang kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi kalau kembali lagi kepada Bung Karno dan Bung Hatta hari ini masih belum berjumpa dengan Pak Ahmad Soebardjo, karena nanti berjumpa dengan Pak Ahmad Soebardjo itu sudah agak sore, ini masih siang video ini kami buat ya. Setelah sampai, singkat cerita, kemudian setelah sampai di Rengas Dengklok terjadi diskusi bahkan berdebat panas, hingga akhirnya dengan berbagai alasan dan terpenting bahwa Pak Ahmad Soebardjo menyerahkan nyawanya, menaruhkan nyawanya, penggal leher saya kalau saya tidak mengiyakan keinginan para pemuda setidaknya besok siang hari Jumat 17 Agustus 1945 Indonesia akan diproklamasikan kemerdekaannya.
Bil Ikhtisar kemudian setelah bisa meyakinkan ketua PETA, lah ia kembali lagi ke Rengas Dengklok. Rengas Dengklok tempat yang katakanlah untuk menyekap dalam tanda petik Pak Karno dan Pak Hatta. Berikut juga di sana ikut Bu Fatmawati dan Pak Guntur yang pada saat itu sedang bayi. Bahkan Pak Guntur yang bayi itu sempat ngompol kena ke pakaiannya Pak Hatta. Pada waktu itu adalah bulan puasa ya. Pak Hatta sempat kebingungan ketika mau sholat. Nah, rumah yang menjadi markas dari PETA atau pembela tanah air itu adalah rumah milik warga Tionghoa. Ini tiada sentimil kesukuan ya. Karena untuk meluruskan sampai hari ini masih ada katanya nggak ada peran Cina. Ini gimana? Yang jelas BPUPKI itu ada 4 orang dari warga Cina, katakanlah demikian. Kemudian di PPKI ada 1 dan Arab sama sekali tidak ada. Selebihnya tentu warga pribumi. Kemudian setelah petang beliau-beliau ini dikembalikan sama komandan PETA, lalu pulang ke Jakarta dan sempat terjadi ketegangan di jalan dengan dikawal oleh Sukarni. Sukarni pada saat itu sudah siap perang saja, pokoknya tidak usah menunggu panitia persiapan kemerdekaan karena itu adalah bentukan Jepang. Kita merdeka dengan mandiri, kita merdeka hari ini. Bung Karno ya bingung gimana mau merdeka, proklamasi bagaimana caranya, kan harus dirembukin. Apalagi persenjataan kita kalau terjadi konflik juga nggak seberapa. Tapi Sukarni dengan nekat, kita siap, para pemuda siap. Memang pada saat itu ya gemuruh semangat untuk merdeka itu luar biasa. Singkat cerita sampailah akhirnya ke Jakarta, kemudian menurunkan Bu Fatma ya di Pegangsaan, terus nganter Pak Hatta turun sebentar untuk ngambil baju, lalu ke rumahnya Maida. Nah di rumah Maida ini Pak Ahmad Subarjo sebagai mediator, katakanlah demikian, melobi pembantu dari Maida. Karena apabila gagal merdeka besok harinya, tanggal 17 ini, entah pagi entah siang, ini bisa dihabisi Pak Barjo. Maka melobi dulu bagaimana nanti terjadi pembicaraan yang bagus sehingga disetujui kemerdekaan atau proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan itu tidak mulus karena tengah malam Pak Maida mengajak Pak Karno dan Pak Hatta keluar. Belakangan baru diketahui ternyata beliau berdua ini atau beliau bertiga ya, mungkin 4 dengan supir, itu menemui petinggi angkatan darat. Karena Maida ini kan dari angkatan laut. Angkatan laut dengan angkatan darat Jepang ini nampaknya berbeda di dalam menentukan nasib bangsa Indonesia. Kemudian Pak Barjo sendiri juga dibawa Sukarni. Kalau sekarang itu ya di daerah Manggarai lah. Pak Barjo sempat kesel juga karena ketika sampai di sana ternyata tidak ada pertemuan yang signifikan. Hanya saja dikasih kertas yang nanti dibuka ternyata isi nama-nama kaum pemuda yang apabila terjadi proklamasi maka agar mereka disebut. Nah, inti dari yang ingin kami sampaikan sahabat-sahabatku sekalian bahwa sejak kedatangan Pak Karno dari tanggal 14 Agustus 1945 dari Dalat ya, Vietnam ya sekarang ya, itu sampai tanggal 15-nya terjadi perdebatan di Jakarta antara kaum muda dengan kaum tua. Kemudian tanggal 15 dini hari yang masuk tanggal 16 itu Pak Karno diculik, yang lebih dahulu Pak Hatta ke Rengas Dengklok, kemudian terjadi lobi di Rengas Dengklok, kemudian balik hanya menurunkan Bu Fatma, lalu berangkat lagi menurunkan Pak Hatta yang ganti baju, kemudian langsung ke rumah Maida, terjadi lobi-lobi, Pak Karno dan Pak Hatta keluar, Pak Barjo juga diajak kaum muda oleh Sukarni untuk menemui Syahrir, katanya ternyata Syahrir nggak ada. Kemudian setelah kembali lagi pada sekitar pukul 1 atau menjelang pukul 2 ya, ini jamnya antara yang pada saat itu jam yang digunakan dalam penulisan, ada yang menggunakan WIB, ada yang menggunakan jam Jepang. Jadi ada perbedaan angka ya, perbedaan angka jam. Nah tapi pada intinya tetap di malam yang sama.
Hingga akhirnya singkat cerita selesailah semua disepakati dalam rapat antara Pak Karno, Pak Hatta, Pak Bardjo, dan disaksikan oleh yang lain, lalu dibacakan, kemudian disepakati di mana tempat proklamasinya hingga pagi yang menurut Ibu Fatmawati dalam bukunya, Bung Karno sampai ke rumah itu dalam kondisi lelah, kemudian beliau sholat subuh di kamarnya, jadi tidak di Kuitang. Jadi intinya apa? Tidak ada satu celah pun kalau kita hitung dari tanggal 14 ya, kedatangan Bung Karno, apalagi dari sebelumnya. Bagaimana? Kapan mau pergi ke Kuitang? Maka jangan ngotot memaksakan bahwa Bung Karno sebelum proklamasi datang ke Kuitang. Ini runtunannya jelas, nggak ada satu celah pun untuk kemana-mana ya. Hanya sedikit celah, itu pun bersama dengan Pak Maeda untuk melobi petinggi Angkatan Darat. Tidak ada yang lain. Pagi, subuh, sholat di rumah. Kemudian Bung Karno istirahat. Kalau menurut Bu Fatma juga, itu Bung Karno gelisah. Hingga akhirnya sudah pagi, beliau sedang sakit. Lalu didatangkan dokter pribadi Bung Karno, yakni Dr. Raden Soeharto, diobatin. Dan Bung Karno diminta untuk tidak puasa ya, kemudian dikasih obat lah. Hingga akhirnya agak mendingan. Setelah Bung Hatta datang, ngobrol, kemudian jam yang ditentukan telah tiba di Pegangsaan Timur 56 itu, kemudian digelarlah proklamasi bangsa Indonesia. Selesai proklamasi sebenarnya masih banyak rentetan peristiwa, karena tidak semua bisa ikut, karena sebelumnya kan rencananya di Monas, lapangan Ikada pada saat itu disebutnya. Jadi banyak kaum muda pergerakan yang tidak ikut atau tidak menyaksikan langsung. Malah ada dari kelompok pemuda itu yang minta untuk proklamasi ulang. Nah, itulah saudara-saudaraku sekalian, kilasan berkenaan dengan peristiwa yang terjadi tanggal 16 Agustus 80 tahun yang lalu hingga 17 Agustus 80 tahun yang lalu. Di sini tiada maksud untuk merendahkan siapapun, tapi bagaimana kita sebagai anak-anak muda, generasi bangsa mengetahui sejarahnya sesuai dengan data-data, dan apalagi data itu ditulis oleh pelaku sejarahnya langsung. Pak Ahmad Subarjo adalah yang membebaskan Pak Karno, beliau juga anggota BPUPKI dan PPKI. Kemudian Bu Fatma adalah istri dari Bung Karno. Kemudian juga ada tulisan dari Bung Hatta dan Bung Karno, yang pada intinya bahwa tiada peran orang Kuitang di dalam hal ini, dan juga dalam BPUPKI dan PPKI tiada keterlibatan kaum Baalwi, sama sekali tidak ada dalam catatan. Mudah-mudahan bermanfaat, walaupun di bawah pohon di samping kantin sambil ngopi. Dan mari kita tetap luruskan sejarah kita dan teruskan perjuangan para pejuang kita. Sampai jumpa, mohon maaf jika ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi.